Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Dakwah. Pada pertemuan yang ke-11 ini, kita akan belajar mengenai studi kelayakan usaha. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu yang pertama untuk mempelajari definisi studi kelayakan usaha. Kemudian yang kedua untuk mempelajari manfaat dan tujuan studi kelayakan usaha. Yang ketiga mempelajari aspek studi kelayakan bisnis, aspek-aspek apa saja yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Yang keempat, mempelajari desain studi kelayakan, bagaimana membuat atau mempersiapkan desain studi kelayakan. Apa itu definisi dari studi kelayakan usaha? Ya, menurut Kashmir dan Jafar, studi kelayakan usaha ini adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Jadi yang harus digarisbawahi di sini yaitu kegiatan ini harus dipelajari secara mendalam. Jadi benar-benar dipelajari dengan sebaik-baiknya tentang usaha atau bisnis yang akan digeluti atau dijalankan. Karena dengan mempelajari secara mendalam, kita akan mengetahui bahwa suatu bisnis atau usaha itu layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, apa yang dimaksud dengan layak? Itu kelayakan. Itu artinya ini penelitian dilakukan secara mendalam untuk menentukan usaha yang dijalankan ini akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau setelah melakukan penelitian dengan mendalam, kita bisa mengkalkulasi atau mengetahui bahwa usaha nanti yang akan dijalankan ini apakah memang menguntungkan dalam artian bisa memberikan manfaat yang besar daripada biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Ketika manfaat yang diberikan, diprediksikan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka dapat dikatakan bahwa usaha itu nantinya adalah usaha yang layak kita jalankan. Nah, ini di sini jelas dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. Nah, pada umumnya studi kelayakan bisnis ini akan menyangkut 3 aspek manfaat ya. Yang pertama, manfaat ekonomis bagi usaha, atau disebut juga dengan manfaat finansial atau profit bagi perusahaan. Berarti usaha yang dijalankan ini cukup menguntungkan dibandingkan dengan risikonya. Yang kedua yaitu manfaat ekonomis usaha bagi negara tempat usaha tersebut dilaksanakan, sering disebut sebagai manfaat ekonomi nasional. Jadi usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan saja, tetapi kalau bisa menguntungkan bagi negara tempat usaha tersebut berada. Nah, yang ketiga, manfaat sosial usaha bagi masyarakat sekitar. Diusahakan supaya ketika kita melakukan studi kelayakan, kita juga harus memperhatikan manfaat apa sekiranya yang bisa diberikan kepada masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar. Mungkin akan memberikan manfaat kepada masyarakat berupa lapangan pekerjaan atau
hal-hal lain yang kiranya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, studi kelayakan ini tujuannya apa? Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Jadi, untuk sebisa mungkin atau semaksimal mungkin risiko kerugian ini bisa dihindari atau diminimalkan. Baik risiko yang dapat dikendalikan ataupun yang tidak dapat dikendalikan. Karena kita tahu bahwa menjalankan bisnis ini penuh risiko. Jadi sebisa mungkin studi kelayakan ini benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Nah, ketika kita melakukan studi kelayakan, kita berusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mengantisipasi risiko, mengantisipasi hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ketika itu kita perlu sebuah perencanaan yang matang, perencanaan yang baik. Karena dengan perencanaan yang baik kita bisa meramalkan apa-apa saja yang terjadi di masa datang dan berusaha menghindari hal-hal buruk atau risiko buruk yang terjadi di masa mendatang. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Jadi ketika sudah menyelesaikan perencanaan dengan baik, maka berdasarkan perencanaan yang telah dibuat tersebut akan semakin memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Jadi berbagai rencana yang sudah disusun sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Karena dalam rencana tersebut ada pedoman-pedoman yang telah tersusun secara sistematis menyebabkan usaha yang dilaksanakan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Diibaratkan kalau hidup kita penuh dengan rencana, dengan baik, kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita tidak merencanakan hidup kita segala sesuatunya, tidak dengan perhitungan rencana yang matang atau rencana yang baik, otomatis kita akan kesulitan dalam menghadapi hidup. Yang keempat, memudahkan pengawasan terhadap jalannya usaha. Jadi pengawasan ini perlu dilakukan supaya pelaksanaan pekerjaan ini benar-benar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Jadi tidak melenceng dari rencana yang sudah ditetapkan ya. Jadi pengawasan ini tetap perlu supaya pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian memudahkan pengendalian. Jadi seandainya jika setelah dilakukan pengawasan tapi tetap terjadi penyimpangan, akan mudah dideteksi sehingga dapat dilakukan pengendalian. Jadi tujuan dari pengendalian ini adalah mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, dari rencana yang sesungguhnya, sehingga tujuan dari studi kelayakan tersebut bisa tercapai. Nah, dalam studi kelayakan bisnis atau dalam melakukan studi kelayakan usaha, kita harus memperhatikan beberapa aspek-aspek penting ya. Aspek-aspek ini sebenarnya bervariatif dan tiap perusahaan mempunyai perspektif sendiri, mana aspek-aspek yang sekiranya perlu dipertimbangkan untuk melakukan studi kelayakan ini. Tapi pada dasarnya ada beberapa aspek penting, aspek inti yang selalu dipakai untuk melakukan studi kelayakan ini. Yang pertama, aspek hukum.
Jadi berkaitan dengan kelegalan ya. Legal berarti berkaitan dengan hukum. Jadi di mana proyek yang akan dibangun meliputi ketentuan-ketentuan hukum. Di antaranya seperti izin lokasi. Izin lokasi ini meliputi sertifikat atau akte tanah. Kemudian ada bukti pembayaran PPP terakhir. Kemudian ada surat rekomendasi baik dari RT, RW, ataupun kecamatan. Nah, yang kedua, izin usaha. Jadi setelah ada izin lokasi, kita juga perlu izin usaha. Izin usaha ini, jadi ada akte pendirian perusahaan dari notaris tempat, apakah itu PT atau CV, atau bentuk badan hukum lainnya. Kemudian yang kedua, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Setelah itu ada surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, ada juga surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan SUP setempat. Jadi ini adalah macam-macam izin usaha yang harus dimiliki ketika akan mendirikan perusahaan. Ya, makanya aspek hukum ini sangat penting dan biasanya ini tidak selalu, tapi biasanya adalah aspek pertama yang dilakukan dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini. Nah, aspek hukum ini yang dipelajari yaitu bentuk badan hukum apa yang akan dipergunakan. Jadi ada macam-macam, ada PT atau CV dan lain sebagainya. Kemudian jaminan-jaminan yang bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber daya yang berupa pinjaman. Ketika melakukan bisnis, tetapi modal dari pribadi tidak mencukupi dan perlu dilakukan pinjaman ke pihak lain, maka harus disediakan pula, dipersiapkan pula jaminan-jaminan apa yang bisa disediakan. Karena akan menggunakan sumber daya berupa pinjaman tersebut. Kemudian macam-macam akte, sertifikat, izin yang diperlukan, dan lain sebagainya. Yaitu dari aspek hukum. Kemudian yang kedua, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ini berkaitan dengan akibat yang diberikan kepada masyarakat. Dampak apa kiranya yang diberikan kepada masyarakat apabila melakukan adanya proyek mendirikan bisnis di lingkungan tersebut. Nah, dari sisi budaya, mengkaji dampak keberadaan proyek terhadap kehidupan masyarakat setempat, kebiasaan adat setempat. Jadi tiap masyarakat dalam suatu tempat atau lingkungan pasti mempunyai kebiasaan adat yang berbeda satu sama lainnya. Nah, harus dipertimbangkan benar-benar apakah dengan mendirikan perusahaan tersebut apakah bisa mempengaruhi atau berdampak signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat, berdampak buruk atau tidak. Kemudian dari sudut ekonomi, apakah dapat merubah proyek tersebut dapat merubah atau justru mengurangi income per kapita penduduk setempat. Seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, pendapatan nasional atau rata-rata tenaga kerja setempat atau UMR dan lain sebagainya. Kemudian dari segi sosial, apakah dengan keberadaan proyek tersebut wilayah jadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, atau terbangunnya jalur komunikasi baru, lalu adanya penerangan listrik dan lain sebagainya, dan juga mungkin berpengaruh pada pendidikan masyarakat setempat. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi dan sosial. Ini meliputi penelitian tentang pengaruh proyek tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. Apakah penghasilan negara bisa terbantu atau
meningkat seiring dengan adanya proyek tersebut. Kemudian pengaruh proyek terhadap devisa yang bisa dihemat dan bisa diperoleh. Kemudian penambahan kesempatan kerja. Lalu adanya pemerataan kesempatan kerja. Bagaimana pengaruh proyek tersebut terhadap industri yang lain? Nah, setelah itu aspek yang keempat ini adalah aspek pasar ataupun pemasaran. Ini berkaitan dengan peluang pasar untuk produk yang akan ditawarkan. Harus dipelajari potensi pasarnya seperti apa, apakah cukup menjanjikan apabila produk tersebut diluncurkan. Kemudian jumlah konsumen potensial, hasrat membeli konsumen. Jadi banyak atau tidak jumlah konsumen yang kira-kira mau atau tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian bagaimana dengan hasrat dari konsumen untuk membeli. Kemudian harus juga dipelajari tentang perkembangan atau pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk rata-rata meningkat dengan pesat, mungkin itu akan menjadi potensi pasar yang potensial. Karena dengan banyaknya pertumbuhan penduduk yang signifikan, otomatis peluang pasar semakin besar untuk menjual produk yang ditawarkan. Kemudian daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Mungkin kalau adanya dampak krisis ekonomi, daya beli masyarakat akan menurun. Tapi ketika krisis ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat akan membaik pula dan akan meningkat. Nah, harus dipertimbangkan juga mengenai strategi pemasaran, harus tepat sasaran, harus benar-benar dilakukan kalkulasi yang tepat, apakah strategi pemasaran yang akan dipakai layak dan benar-benar bisa menguasai pasar. Nah, aspek pasar dan pemasaran ini apa saja yang dipelajari, yaitu mengenai permintaan. Permintaan secara total atau secara rinci menurut daerah, jenis konsumen, perusahaan, besar pemakai, dan prediksi atau proyeksi permintaan di masa datang. Kemudian penawaran dalam negeri, baik penawaran dalam negeri ataupun penawaran impor. Lalu harus dilihat juga perkembangan penawaran di masa lalu seperti apa dan perkiraan di masa yang akan datang. Ya, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penawaran. Lalu harga perbandingan dengan barang impor, produksi dalam negeri lain, kecenderungan perubahan harga dan polanya. Kemudian program pemasaran, strategi pemasaran, dan siklus kehidupan produk. Perkiraan penjualan dan market share yang bisa dikuasai. Nah, itu yang kelima, aspek teknis dan produksi. Apa-apa saja yang menyangkut dari aspek ini, yaitu apakah studi dan pengujian pendahuluan pernah dilakukan, karena apabila menyangkut aspek produksi harus benar-benar dilakukan studi yang teliti juga, apakah produk nanti yang dihasilkan memang sudah pernah dilakukan pengujian atau belum. Kemudian apakah skala produksi yang dipilih sudah optimal. Nah, optimal di sini berarti bisa meminimumkan biaya produksi rata-rata, lalu memaksimalkan laba, kemudian bisa melakukan ekspansi dan lain sebagainya.
Lalu apakah proses produksi yang dipilih sudah tepat? Apakah mesin-mesin dan perlengkapan yang dipilih juga sudah tepat? Dipertimbangkan juga masalah umur ekonomis dari mesin-mesin yang akan dipakai dan fasilitas pelayanan jika terjadi kerusakan. Lalu apakah perlengkapan tambahan dan pekerjaan teknis tambahan telah dilakukan, termasuk material handling, suplai dari bahan-bahan tambahan atau bahan pembantu, dan quality control atau kontrol kualitasnya. Lalu apakah telah disiapkan kemungkinan terhadap penanganan limbah produksi. Jadi saat ini limbah produksi merupakan suatu masalah yang cukup besar dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja karena otomatis limbah produksi ini akan mempengaruhi masyarakat sekitar. Jika perusahaan tidak mempertimbangkan mengenai bagaimana menangani limbah produksi, bisa jadi perusahaan ini akan bermasalah di kemudian hari karena masyarakat di sekitar akan mengalami kerugian yang cukup besar dari limbah produksi. Kemudian tata letak yang diusulkan dari fasilitas produksi apakah sudah cukup baik. Kemudian bagaimana dengan pemilihan lokasi dan site produksi. Aspek selanjutnya yang keenam yaitu mengenai aspek manajemen berkaitan dengan manajemen pembangunan proyek dan operasional. Jadi aspek manajemen ini mempelajari tentang manajemen dalam masa pembangunan proyek. Jadi siapa yang melaksanakan proyek, kemudian jadwal penyelesaian proyeknya kapan, harus diketahui kapan proyek tersebut bisa selesai. Kemudian siapa yang melakukan studi masing-masing aspek, pemasaran, teknis, dan lain sebagainya. Yang kedua, manajemen dalam operasi atau operasional, manajemen operasional ya. Bentuk organisasi atau badan usaha apa yang dipilih, struktur organisasinya seperti apa, kemudian deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan juga termasuk dalam manajemen operasional ini. Kemudian anggota direksi dan tenaga-tenaga kunci juga harus dilihat atau dipersiapkan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan seberapa banyak. Yang ketujuh, aspek keuangan. Dari namanya jelas berkaitan dengan dana atau uang yang akan diperoleh dan kira-kira proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber daya yang bersangkutan. Ketika meminjam dari bank, kira-kira kapan akan bisa mengembalikan dengan memperhitungkan tingkat pinjaman dan kira-kira akan memperoleh return on investment berapa lama juga harus diperhitungkan. Nah, aspek-aspek ini mempelajari berbagai faktor penting, yaitu dana yang diperlukan untuk investasi, untuk aktiva tetap atau aset, maupun untuk modal kerja. Lalu sumber-sumber pembelanjaan yang akan digunakan, taksiran penghasilan, biaya, dan rugi laba pada berbagai tingkat operasi, serta estimasi tentang break-even proyek. Ada manfaat dan biaya dalam artian finansial seperti rate of return of investment, kemudian net present value, internal rate of return, profitability index, dan payback period. Jadi semua ini harus dipelajari. Kemudian ada estimasi terhadap risiko proyek. Jadi ini adalah gambaran-gambaran besar mengenai aspek keuangan yang memang sebagian besar adalah kalkulasi yang harus benar-benar dihitung dengan cermat
Karena kalau salah sedikit akan berakibat pada seluruh aspek-aspek yang lain. Nah, kemudian mengenai desain studi kelayakan. Jadi studi kelayakan ini harus didesain sedemikian rupa sehingga nantinya studi kelayakan yang dilakukan memang benar-benar tepat sasaran. Yang pertama dimulai dari tahap perencanaan. Jadi aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan studi kelayakan, siapa sponsor proyeknya. Kemudian studi kelayakan dilakukan oleh sponsor proyek sendiri atau menggunakan jasa konsultan. Sejauh mana aspek yang mempengaruhi proyek akan diteliti. Lalu alat dan kerangka analisa apa yang diperlukan, data apa dan siapa sumber data untuk keperluan analisa. Identifikasi kesempatan usaha. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap melakukan proyek investasi. Jadi dilakukan identifikasi, sponsor proyek melihat adanya kesempatan investasi yang menguntungkan. Pengamatan terhadap lingkungan untuk memperkirakan kesempatan dan ancaman usaha. Jadi di sini diidentifikasi secara teliti, terutama lingkungan sekitar, untuk memperkirakan faktor-faktor opportunity atau kesempatan dan threat atau ancaman. Kemudian setelah itu dilakukan perumusan, jadi tahap menerjemahkan kesempatan investasi ke dalam rencana proyek yang konkret. Setelah dirumuskan, dinilai, dilakukan penilaian, melakukan analisa, dan menilai aspek pasar, teknik keuangan, dan perekonomian. Lalu dilakukan pemilihan, melakukan pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan dan tujuan yang akan dicapai. Jadi setelah dilakukan penilaian dengan sebaik-baiknya, harus segera diputuskan memilih proyek yang mana dengan segala keterbatasan waktu tentunya. Lalu setelah dipilih, segera dilakukan implementasi atau dilaksanakan proyek tersebut dengan merujuk pada rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu identifikasi kesempatan berusaha. Ini dilakukan dengan berbagai cara, antaranya mempelajari impor, menyelidiki material lokal untuk bisa dieksploitasi lebih lanjut, kemudian mempelajari keterampilan tenaga kerja, terutama untuk jenis industri tertentu. Jadi industri-industri tertentu membutuhkan tenaga kerja yang juga terampil. Jadi harus dipilih tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan industri yang akan dilaksanakan. Melakukan studi industri, menerapkan kemajuan teknologi. Jadi perubahan teknologi ini memungkinkan investor untuk memanfaatkan sebelum pihak lain menggunakannya, atau bisa dikatakan adalah sebagai competitive advantage. Lalu setelah itu dilakukan penilaian terhadap rencana pembangunan. Kemudian mencoba melakukan pembanding dengan melakukan pengamatan di tempat lain atau di perusahaan lain atau di proyek lain. Ya, tujuan paling tepat dari pengambilan keputusan melakukan investasi ini adalah supaya bisa memaksimalkan nilai pasar modal sendiri atau saham. Jadi tujuan ini menghadapi masalah-masalah yang sifatnya operasional, masalah yang biasanya terjadi di negara berkembang,
Jadi tidak bisa diterapkan pada sektor publik karena tidak ada pemilikan lain selain negara. Jadi ketakutan apabila diterapkan pada sektor publik akan ada pengambil alihan oleh negara. Jadi sejumlah besar perusahaan pada sektor swasta tidak menjual sahamnya ke pasar modal. Jadi mereka tetap benar-benar swasta, tidak open public ya. Kemudian pengetahuan tentang bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap nilai pasar modal sendiri masih kurang cukup. Jadi kurangnya pengetahuan akan pasar modal. Nah, kemudian pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai lembaga-lembaga apa saja yang memerlukan studi kelayakan. Yang pertama investor, jadi pihak yang menanamkan dana dalam sebuah proyek, jadi sebagai pemilik perusahaan nanti atau pemegang saham, jadi akan lebih memperhatikan prospek usaha tersebut. Jadi sebagai investor atau pemegang dana utama, pastinya mereka akan sangat berhati-hati dan ingin supaya dana yang mereka investasikan ini benar-benar tidak diselewengkan atau benar-benar dipakai dengan sesuai apa yang telah direncanakan. Jadi mereka sangat memerlukan studi kelayakan ini. Kemudian kreditur atau bank, jadi para kreditur bank atau bank yang meminjamkan dana jelas lebih memperhatikan segi keamanan dana tersebut. Dengan demikian mereka mengharapkan agar bunga plus angsuran pokok pinjaman bisa dilakukan tepat pada waktunya. Ada manajemen perusahaan. Jadi dalam upaya peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan, sebagai pihak yang menjadi project leader, pihak manajemen harus mempelajari studi kelayakan. Misal dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor dan dari kreditor. Jadi dalam pihak perusahaan sendiri, khususnya pihak manajemen, harus benar-benar tahu mengenai studi kelayakan ini. Mereka harus benar-benar menguasai karena mereka harus tahu berapa yang dialokasikan dari modal tersebut untuk mengerjakan sebuah proyek. Kemudian dari investor atau dari kreditor ini menerima pendanaan seberapa besar dan harus mengembalikan sampai kapan, itu semuanya harus bisa diketahui oleh manajemen perusahaan. Lalu ada pemerintah dan masyarakat. Jadi pihak pemerintah dan masyarakat ini juga menjadi pihak yang atau lembaga yang juga bisa dibilang perlu untuk melakukan studi kelayakan, karena dalam melakukan studi kelayakan biasanya tetap mengacu atau merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu ada faktor-faktor sosial dari masyarakat sendiri juga harus dipertimbangkan. Ya, demikian mengenai materi studi kelayakan usaha. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.